Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mukus Ahmad Hainur Dayat dari kelas 12 minggu 1 2020. Tahun yang sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Segala aspek kehidupan, mulai dari ekonomi, pendidikan, dan hampir setiap aspek kehidupan, sendi-sendi kehidupan sangat berubah sejak adanya virus corona ini atau COVID-19 ini. Tapi dalam kesempitan tersebut, kita sebagai manusia harus bisa beradaptasi, yaitu salah satunya dalam pendidikan. Saya sebagai siswa kelas 12 sekolah menengah atas harus tetap melaksanakan pembelajaran yang dilaksanakan secara daring. Berikut adalah keseharian saya sebagai seorang siswa SMA Negeri 2 Tasikmalaya selama pandemi COVID-19. Inilah keseharian saya sebagai seorang siswa SMA Negeri 2 Tasikmalaya. Yang pertama, di pagi hari saya ada jam pertama yaitu biologi, dan kita mendapatkan tugas untuk absen. Setelah absen, kita mendapatkan LKPD atau lembar kerja dan video yang harus kita tonton terlebih dahulu sebelum kita melaksanakan tugas tersebut. Sembari saya mengerjakan tugas tersebut, saya suka mendengarkan lagu atau musik supaya saya tidak terlalu pusing dalam mengerjakan tugas tersebut pastinya. Setelah PJJ selesai, biasanya saya bisa belajar mandiri untuk persiapan masuk perguruan tinggi negeri yang akan dilaksanakan tahun 2021. Jadi kita belajar kimia dulu untuk hari ini. Selanjutnya, biasanya saya sering berolahraga, yaitu bermain bola basket. Bermain bola basket sangat menyenangkan karena bisa merefresh otak kita kembali dari pembelajaran yang cukup menyulitkan. Selain basket juga, olahraga yang sering saya lakukan yaitu sit up dan push up. Atau mungkin biasanya saya lakukan skipping ya, tapi tidak dilihatkan dalam video tersebut. Mungkin saya melakukan olahraga tersebut siang hari atau sore hari atau mungkin bisa pagi hari. Setelah melakukan olahraga, mari kita lihat kegiatan saya yang lainnya. Yang pertama, ada praktikum. Halo, sekarang kita akan praktikum elektrolisis. Mari kita lihat bahan yang diperlukan. Jadi yang pertama ada baterai dua buah, dan ini 2 kali 1,5 volt ya. Jadi terus kemudian ada 2 pensil yang sudah diraut atas dan bawah, karena itu sebagai karbon, yaitu karbon grafit atau C, sebagai elektroda ya, inert tapi tidak ikut bereaksi. Kemudian ada kabel untuk menyambungkan si elektroda dan si baterainya. Kemudian di sini ada garam yang nanti kita akan larutkan. Mari kita mulai percobaan kali ini. Jadi yang pertama, ambil garam secukupnya. Kemudian aduk sampai larut. Nah, sudah larut. Sudah larut. Mari kita masukkan 2 pensil ini atau 2 elektroda ini. Nah, jadi jika dilihat di sini sudah mulai terbentuk ada gelembung-gelembung udara, dan itu adalah hasil elektrolisis yang disambungkan dengan negatif itu adalah katoda dan yang positif adalah anoda. Bisa dilihat gelembung-gelembung mulai terlihat. Dan untuk penjelasan lebih lanjutnya kita akan jelaskan di video selanjutnya. Terima kasih banyak.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan membahas tadi praktikum yang tadi itu elektrolisis. Yuk kita bahas sekarang di sini. Jadi udah saya gambar di sini. Ini tuh larutan tadi, larutan garam atau NaCl ya. Larutan NaCl dan air, larutan ada H2O-nya juga di sini. Kemudian tadi yang ini tuh sebagai karbon atau elektroda. Kenapa kita pakai pensil? Karena ya yang adanya di rumah pensil sebagai elektroda. Elektrodanya karbon. Karbon ini inert ya. Karbon ini inert. Kemudian kita ada disambungkan dengan sumber listrik yaitu baterai. Ingat dengan konsep kenap. Itu katoda negatif dan anoda positif. Jadi yang positif itu anoda dan ini tuh yang negatif itu katoda. Nah, ini tuh katoda, ini tuh anoda. Kita lanjut. Gimana perhitungannya sih? Tadi kenapa ada gelembung-gelembung gitu? Jadi kita jelaskan. Ini tuh bisa terionisasi NaCl tuh jadi Na plus Cl min. Nah, yang di katoda itu apa yang terjadi? Karena ini ada H2O, karena ini larutan, maka yang di elektrolisis itu si airnya, bukan Na plusnya. Kenapa? Karena di dalam deret volta yang telah kita pelajari bahwa H2O itu lebih bisa direduksi daripada Na+. Jadi kita tuliskan reduksi air tambah 2 elektron menjadi 2OH- ditambah dengan H2. Kemudian di anodanya kita lihat ini ada Cl-. Dan ini anodanya inert. Jadi ini yang dioksidasi. Inert itu tidak ikut bereaksi. Jadi 2 Cl- menjadi Cl2 tambah 2 elektron. Setelah itu kita tambahkan saja. Jadi persamaan elektrolesisnya 2H2O tambah 2 Cl- menjadi 2OH- ditambah H2 tambah Cl2. Nah, tadi itu ada gas ini, ada gas hidrogen dan gas klorin. Sehingga terjadi gelembung-gelembung, di sini ada gelembung. Itulah penjelasan bahwa elektrolisis praktikum tadi itu berhasil. Dan saya tadi coba kan, ada yang pakai 2 baterai dan 1 baterai. Itu mempengaruhi kenapa ketika kita menggunakan voltase yang lebih tinggi, maka akan mendapatkan gelembung yang semakin terlihat. Gitu. Yang selanjutnya ada video tentang nasionalisme namun dalam bahasa Inggris. Ini waktu itu tentang Hari Kartini dan kita disuruh membuat video. Mari kita lihat. Kemudian di sisi seni kita juga harus melaksanakan tugas yaitu memainkan gitar. Meskipun saya tidak terlalu bisa gitar, hehehe. Mari kita lihat cuplikan saya bermain gitar. Dari video tersebut bisa kita simpulkan bahwa kita sebagai manusia harus bisa beradaptasi dan kita harus memiliki motivasi yang tinggi untuk tetap menjalani kehidupan dengan baik meskipun ada pandemi COVID-19. Karena target-target yang telah kita tulis atau telah kita buat sebelum pandemi COVID-19 tetap harus kita laksanakan dan tetap harus kita jalankan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.